pasiennya sebanyak 198 pasien karsinoma nasofaring stadium awal, yaitu T1 dan T2BN0 dan N1M0 yang menjalani terapi EMRT. Dan data dari pasien ini dianalisis secara retrospektif. Kemudian pasien ini diobati menggunakan dosis 68 gray pada 2,27 gray per fraksi yang ditentukan untuk PTV dari primary nasopharyngeal GTV dengan menggunakan sistem penilaian radiation therapy oncology group untuk menilai toksisitas. Selanjutnya, nah, untuk hasil dari penelitian ini didapatkan pada pertengahan evaluasi, jadi pada tengah-tengah penelitian itu pada 50,9 bulan itu didapatkan angka kelangsungan hidup penyakit spesifik yang diperkirakan terjadi selama 5 tahun sebesar 97,3%, kelangsungan hidup bebas kambuhan lokal sebesar 97,7%, dan kelangsungan hidup bebas metastasis jauh sebesar 97,8%. Kemudian untuk tingkat kelangsungan hidup bebas rekurensi lokal selama 5 tahun adalah 100% untuk pasien dengan stadium T1 dan T2A dan 94,2% untuk pasien dengan stadium T2B dengan nilai signifikansi sebesar 0,252, berarti tidak terdapat perbedaan. Begitu juga pada tingkat kelangsungan hidup bebas metastasis jauh 5 tahun juga tidak didapatkan perbedaan dengan nilai signifikansi sebesar 0,073. Kemudian untuk terjadinya rekurensi lokal itu terjadi pada semua pasien dengan stadium T2B. Dan 5 pasien itu mengalami metastasis jauh, yaitu 4 pasien dari stadium T2BN1 dan 1 pasien dari stadium T2BN0. Dengan adanya keterlibatan kelenjar getah bening retrofaringeal. Untuk toksisitas akut itu paling sering terjadi adalah pada grade 1 dan grade 2. Dan pada 24 bulan atau 2 tahun setelah EMRT itu tidak terjadi serostomia grade 3 atau grade 4. Kemudian 62 pasien dari 64 pasien bebas dari trismus dan hanya 2 pasien yang memiliki trismus grade 1. Kemudian untuk ensefalopati radiasi dan cedera saraf kranial tidak diamati. Selanjutnya, selanjutnya untuk kesimpulannya, terapi EMRT untuk stadium T1N0, T2N0, T1 dan T2N1 itu memberikan kelangsungan hidup yang memuaskan dengan toksisitas yang dapat diterima. Kemudian tidak terdapat perbedaan pada kelangsungan hidup di antara 4 subkelompok tersebut. Untuk pasien stadium T2B itu memiliki risiko kekambuhan lokal yang lebih besar, sedangkan untuk pasien T2BN1 memiliki risiko terjadinya metastasis jauh yang lebih besar. Untuk kata kuncinya yaitu karsinoma nasofaring atau NPC, stadium awal, EMRT atau intensity modulated radiotherapy, prognosis dan juga toksisitas. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, jadi karsinoma nasofaring atau NPC ini merupakan penyakit endemik yang ada di Cina Selatan. Dan pada jurnal ini disebutkan bahwa NPC stadium awal itu terdiri dari 2 stadium, yaitu stadium 1 dan stadium 2, itu berdasarkan AJCC pada AJCC 2002. Dan untuk pengobatan modalitas utama dari NPC ini adalah menggunakan radioterapi dengan kelangsungan hidup sebesar 84-90%. Selanjutnya, nah, sebelumnya juga sudah dilakukan penelitian serupa dengan menggunakan pasien sebanyak 362 pasien yang diobati dengan menggunakan 2-dimensional CRT. Dan pasien NPC stadium awal ini akan dibagi menjadi 4 subkelompok, yaitu stadium T1N0, T2N0, T1N1, dan T2N1. Dan didapatkan bahwa subkelompok T2N1M0 itu adalah kelompok dengan prognosis terendah karena adanya metastasis jauh, sehingga peneliti menyarankan untuk memberikan pengobatan kombinasi daripada menggunakan RT saja. Dan publikasi lain itu juga mendukung penggunaan adanya kombinasi pengobat RT untuk pasien T2N1M0. Selanjutnya, baik, saya serahkan kepada moderator lagi.
Ya, akan saya lanjutkan dari presentasi Saudari Yolanda. Untuk pendahuluan selanjutnya itu karena mengoptimalkan deposisi radiasi dalam tumor sambil menyisakan struktur normal yang berdekatan, RT termodulasi atau disebut IMRT telah banyak digunakan untuk NPC dan telah meningkatkan hasil klinis, terutama kontrol lokal dalam beberapa dekade terakhir. Pertanyaan yang tersisa adalah, apakah kemoterapi masih penting untuk pasien stadium 2? Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis retrospektif ini untuk menganalisis hasil jangka panjang pasien dengan NPC stadium awal yang telah menjalani IMRT saja. Dan untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam hasil kelangsungan hidup di antara subkelompok yang berbeda dan apakah subkelompok yang berbeda akan memerlukan strategi perawatan yang berbeda. Next. Ya, untuk metodenya, pasien dan pemeriksaan pasien dilakukan antara Februari 2001 dan Januari 2008. Ada sebanyak 198 pasien NPC stadium 1 sampai 2B yang terbukti secara histologis, baru didiagnosis dan telah menjalani IMRT primer di Pusat Kanker Universitas Sun Yat-sen. Dari 198 pasien, rasio pria banding wanita hampir 9:1. Dan rentang usia pasien adalah 31 hingga 77 tahun dan mediannya 45 tahun. Pemeriksaan rutin meliputi pemeriksaan fisik lengkap, profil hematologi, dan biokimia, pemeriksaan endoskopi, serat optik nasofaring, pencitraan resonansi magnetik atau tomografi komputer kepala dan leher yang disempurnakan dengan kontras untuk mengevaluasi secara akurat tingkat tumor primer dan kelenjar getah bening regional. Radiografi dada, scintigrafi tulang, dan ultrasonografi daerah perut digunakan untuk menyingkirkan metastasis jauh. Selanjutnya, semua pasien dengan penyakit ini dibedakan stadiumnya menggunakan AJCC 2002 stadium sistem. Karakteristik klinis tercantum pada tabel 1 dan distribusi oleh klasifikasi T dan N tercantum pada tabel 2 yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Semua pasien diimobilisasi dalam posisi terlentang dengan masker termoplastik depan, leher, dan bahu. Dua set gambar dengan dan tanpa kontras diperoleh dari simulator computed tomografi yang bertujuan untuk rencana pengobatan. Next. Berikut adalah tabel. Yang pertama adalah tabel karakteristik pasien dengan jumlah 198 orang. Untuk karakteristiknya ada umur pada rentang 31 sampai 77 dengan rata-rata 4 tahun, jenis kelamin laki-laki 146 orang dan perempuan 52 orang. Tipe patologi WHO 1 5, WHO 2-nya 15 dan WHO 3 178. Untuk staging metodenya dengan MRT itu 159 dan dengan CT 39. Untuk stadiumnya pada stadium 1 ada 51 orang, stadium 2A 6 orang, dan stadium 2B ada 141 orang. Dan yang kedua adalah tabel distribusi dari kategori T dan N. Nah, berikut adalah tabelnya. Untuk T1N0 ada 51 orang, T1N1 12 orang, totalnya 63 orang. Untuk stadium T2A N01 6 orang dan T2A N1 3 orang, total 9 orang. Untuk T2B N074, T2B N1 52, total 126. Untuk totalnya 198 orang. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Jadi untuk teknik perencanaan pengobatan dan juga untuk pencitraan dari volume target tumor itu sendiri, jadi untuk semua pasien akan dilakukan pemindaian dengan irisan serial 3 mm dari vertex melalui klavikula. Lalu untuk perencanaan dari intense modulated radioterapinya ini dilakukan dengan inverse, yaitu dengan menggunakan sistem Colfus versi 3.0 dan juga kolimator multilift MI yang digunakan untuk rencana pengobatan. Nah, volume target tumor itu sendiri disesuaikan dengan internasional laporan Komisi Unit Pengukuran dan Radiasi. Jadi semua tumor volume digambarkan dengan irisan demi irisan saat perencanaan pemeriksaan dengan CT scan. Lalu untuk
gross tumor volume tumor nasofaring primer atau volume kotor CA nasofaring primer, dan juga untuk kelenjar getah bening servikal yang terlibat akan dinilai dengan menggunakan pencitraan, gejala klinis, serta temuan dari endoskopi. Nah, untuk CTV1 atau clinical tumor volume 1, jadi untuk gross tumor volume nasofaring primer ini akan ditambah margin sebesar 5-10 mm untuk melakukan penyebaran mikroskopik potensial, termasuk di daerah seluruh mukosa nasofaring dan juga ditambah dengan volume submukosa 5 mm. Lalu untuk clinical tumor volume 2 itu akan menambah margin sekitar 5-10 mm dari CTV1 karena CTV2 ini berdekatan dengan organ-organ penting seperti batang otak dan juga stasiun tulang belakang yang dimana itu berarti menandakan marginnya akan dikurangi sekitar 3-5 mm. Nah, lalu juga termasuk daerah-daerah nodus limfaticus retropharyngeal, clivus, basis crani, fossa pterygoideus, fascium parapharyngeal, sinus sphenoid inferior, dan tepi posterior longitudinal serta sinus maxillaris juga ikut ditambah marginnya. Lalu untuk pasien stadium N1, area leher bawah juga akan menerima medan radiasi konvensional cervical anterior dengan pelindung garis tengahnya sampai 50 Grace, lalu dalam fraksi harian 2 Grace. Lalu untuk pasien stadium N0, untuk radioterapi sendiri tidak termasuk di bagian leher bawah, namun yang terkena adalah organ-organ penting seperti yang berdekatan seperti batang otak, sum tulang belakang, lobus temporal, saraf optikus, chiasma optikus, lensa, lalu juga kelenjar parotis, mandibula, dan juga sendi temporomandibular. Nah, untuk evaluasi perencanaan dari intense modulated radioterapi ini akan dilakukan dengan pada sistem Corvus tadi, lalu di mana semua pasien akan menggunakan terapi radiasi akselerator modulasi simultan, di mana untuk histogram dari antara dosis dan volume dari target pengobatannya itu dan struktur normal yang telah dievaluasi, dosisnya itu akan diresepkan berupa yang pertama ada 68 Gray untuk PTV atau potensial tumor volume dari tumor volume kotor nasofaring primernya. Lalu untuk 60 Gray untuk potensial tumor volume dari CTV1 atau clinical tumor volume 1, lalu untuk 54 Gray untuk potensial tumor volume dari clinical tumor volume 2, lalu untuk 64 sampai 66 Gray untuk potensial tumor volume dari gross tumor volume atau volume tumor kotor yang terlibat dari 30 fraksi nodul limfatikus cervical. Untuk volume tumor kotor atau gross tumor volume dan juga clinical tumor volume targetnya akan menerima lebih dari 95% dari dosis yang diresepkan untuk supaya bisa mencakup target. Lalu mengenai dosis maksimal, dosis minimal, dan juga dosis rata-rata yang diberikan ke volume target juga akan dihitung. Nah, untuk organ-organ penting dengan pengaturan fungsional yang diatur secara seri seperti batang otak, chiasma optikus, dan juga saraf optikus akan mendapatkan dosis 5% dari volume yang sudah diperiksa sebelumnya. Lalu untuk organ-organ penting dengan yang diatur secara paralel seperti kelenjar parotis, sendi temporomandibular, dan juga lobus temporal, dosisnya akan diberikan 33% dari volume. Lalu untuk distribusi dosisnya akan diperiksa melalui irisan demi irisan pada gambar CT scan. Lalu untuk dosis aktualnya akan didistribusikan untuk target pengobatan yang dicantumkan pada tabel 3 dan 4. Nah, ini adalah tabel 3, yaitu tabel berupa persepan dosis terhadap volume target tumor dan juga untuk dan mengenai statistika antara dosis dan volume, di mana targetnya ini ada gross tumor volume nasofaring primer atau volume tumor kotor primer, lalu juga clinical tumor volume 1, clinical tumor volume 2, lalu clinical tumor volume yang terdapat di nodus limfatikus kiri, lalu untuk clinical tumor volume untuk nodus limfatikus kanan, di mana yang di sini dilakukan itu berupa volume ambangnya berapa, tujuannya berapa Gray, lalu fraksinya berapa, 30, dan semua ada ambang dosis maksimal, ambang dosis minimal, serta ada ambang dosis rata. Nah, untuk setelah itu akan dilakukan follow up dan juga analisis statistik, di mana setelah radioterapinya selesai, pasien akan dilakukan evaluasi pada setiap bulan selama 3 bulan pertama, lalu dievaluasi lagi setiap 3 bulan hingga 3 tahun, lalu setiap 6 bulan untuk 2 tahun berikutnya, dan juga kemudian setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Nah, semua pasien yang ditindaklanjuti selama lebih dari 12 bulan. Nah, jadi semuanya rata-rata untuk pasien ini didapatkan sekitar 50 bulan.
Lalu waktu bertahan hidup juga akan diukur dari hari pertama penyelesaian radioterapi hingga tanggal terakhir. Nah, untuk analisis statistik dari penelitian ini digunakan statistik versi 13.0 itu berupa SPSS dan Chicago IL. Lalu untuk menghitung angka harapan hidup penyakit pasien yang spesifik, lalu juga untuk menghitung angka harapan hidup bebas rekurensi lokal atau lokal recurrent free survival, dan juga distant metastasis free survival atau angka bertahan hidup dari metastasis jauh, akan digunakan metode Kaplan-Meier. Lalu untuk membandingkan kurva survivalnya akan digunakan uji log-rank, dan untuk semua tes statistik ini menggunakan 2 sisi, dan P dianggap signifikan jika P kurang dari 0,05. Ini untuk hasilnya. Jadi dari hasil pengobatan untuk semua pasien didapatkan angka harapan hidup selama 5 tahun yaitu sebesar 97,3%. Lalu untuk free survival lokal recurrent-nya 97,7%. Lalu untuk angka harapan hidup bebas dari metastasis sebesar 97,8%. Lalu untuk berdasarkan stadiumnya, jadi perkiraan tingkat untuk lokal recurrent free survival 5 tahun, untuk stadium T1 sebesar 100%, T1A sebesar 100%, dan juga T2B sebesar 94,2%. Lalu ini ada batas dosis untuk organ-organ penting seperti batang otak, medula spinalis, lalu lebus temporal kiri dan kanan, kelenjar parotis kiri dan kanan, serta temporal mandibular junction atau kiri dan kanan, di mana didapatkan batas dosisnya, ambang dosis maksimal, ambang dosis minimal, serta ambang dosis rata-ratanya. Lalu dilanjutkan dengan teman saya. Baik, izin melanjutkan dokter. Untuk hasilnya selanjutnya didapatkan secara berturutan P sama dengan 252. Bisa dilihat dari gambar 1 di sebelah sisi kiri. Nah, ini untuk tingkat DMFS-nya 5 tahun untuk pasien dengan stadium T1, N0, T2, N0, T1, N1, dan T2, N1 masing-masing adalah 100%, 98,8%, 100%, dan 93,8%. Namun untuk perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Didapatkan P sama dengan 0,73. Bisa dilihat pada gambar 2, yaitu pada sisi kanan. Next. Ya, next. Baik. Untuk pada kunjungan tidak lanjut terakhir, didapatkan 12 pasien sebesar 6,1% mengalami kegagalan pengobatan. Seluruh kegagalan memiliki penyakit stadium 2B. Didapatkan juga dari 12 pasien, masing-masing telah mengalami rekurensi primer, rekurensi nodal regional, dan metastasis jauh. Dan 1 telah mengembangkan metastasis jauh, kekambuhan di situs primer, dan nodal. Didapatkan juga sebanyak 4 pasien mengalami kekambuhan kelenjar getah bening leher. Untuk klasifikasi dari N ini adalah stadium N1 dan kelenjar getah bening yang kambuh berada dalam daerah serviks metastasis asli. Dalam penelitian ini didapatkan 7 pasien meninggal. Satu telah meninggal karena rekurensi primer, 3 dari metastasis jauh, 2 dari tumor lainnya, seperti kanker hati atau paru-paru, dan 1 dari penyebab yang tidak diketahui. Untuk klasifikasi T dan N dan stadium AJCC untuk 12 pasien dengan kegagalan pengobatan terdaftar di tabel 5. Next. Selanjutnya untuk ada komplikasi pengobatan, yaitu untuk toksisitas terkait pengobatan dinilai sesuai dengan kriteria penilaian morbiditas radiasi kelompok terapi onkologi radiasi. Untuk toksisitas akutnya yang paling sering diamati selama IMRT adalah grade 1 maupun grade 2. Sedangkan untuk insidensi mukositis dan faringitis grade 3 akut masing-masing sebesar 13,6% dan 1,0%. Tidak ditemukan juga grade 4 mukositis atau faringitis. Semua kasus serostomia akut merupakan dari grade 0 hingga grade 2. Didapatkan juga 6 pasien sebesar 3,0% memiliki jumlah total sel darah putih grade 1. Sedangkan 4 pasien juga memiliki neutropenia grade 1. Didapatkan juga tidak ada pasien yang membutuhkan interupsi atau terminasi RT karena toksisitas akut, dan data toksisitas radiasi akut dilaporkan dalam tabel 6. Next. Untuk seluruh kelompok, efek akhir yang paling sering diamati adalah serostomia. Serostomia dievaluasi pada 78 pasien pada 12 dan 24 bulan setelah IMRT. Pada 12 bulan setelah IMRT selesai,
didapatkan sekitar 20, untuk persenannya 25,6%, 46 dalam persentase 59,0%, dan 12 dalam persentase 15,4%. Dari 78 pasien masing-masing memiliki grade 0, 1, dan 2 serostomia. Pada 24 bulan didapatkan 30 dari 78 pasien yang dievaluasi memiliki grade 0, 41 memiliki grade 1, dan 7 sekitar 9,0% memiliki grade 2 serostomia. Didapatkan juga sebanyak 64 pasien dievaluasi untuk trismus pada 24 bulan setelah IMRT. Dari 64 pasien ini, sekitar 62 pasien bebas dari trismus dan hanya 2 dari, jika di persentase 3,1% yang memiliki trismus grade 1 dan tidak ada pasien yang memiliki grade 2 atau lebih buruk. Didapatkan juga pada kunjungan tidak lanjut terakhir, tidak ada pasien yang mengalami ensefalopati, radiasi lambat, atau cedera saraf kranial. Next. Berikutnya ini merupakan tabel 5 dan tabel 6. Di mana tabel 5 merupakan rincian pasien yang mengalami kegagalan pengobatan. Sini bisa dari stage dari N1 sampai dan untuk kegagalan pengobatannya meliputi rekurensi nodal, rekurensi primer, metastasis jauh maupun dari kombinasinya. Sedangkan untuk tabel 6 ada frekuensi toksisitas akut di mana toksiknya itu meliputi mukositis, faringitis, maupun serostomia. Di sini untuk grade-nya dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya. Izin melanjutkan untuk selanjutnya yaitu mengenai diskusi. Nasopharyngeal karsinoma stadium awal diklasifikasikan menjadi stadium 1, 2A, dan 2B menurut AJCC 2002 staging system. Kemudian untuk perbandingan hasil terapi antara stadium lanjut dan stadium awal NPC menunjukkan prognosis pasien dengan NPC stadium lanjut yang diterapi dengan 2D-RHCRT saja secara signifikan lebih buruk, sehingga diperlukan adanya kombinasi kemoterapi dan RT untuk NPC tingkat lanjut. Menurut penelitian Xiao et al. Melaporkan bahwa hasil tingkat DMFCS 5 tahun dari kelompok T2N1 secara signifikan lebih buruk daripada stadium T1N0, T2N0, dan T1N0. T1 dan T1N1. Next. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Chua et al. Melaporkan bahwa pasien stadium T1, T2N1 dengan penyakit stadium awal memiliki hasil yang relatif lebih buruk. Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Zhong et al. Melaporkan hasil tingkat metastasis jauh pada stadium T1, T2N1 lebih besar daripada stadium T1, T2N0. Karena kan sehingga terjadinya adanya resiko kematian penderita stadium T1, T2N1 3,8 kali dibandingkan dengan penderita stadium T1, T2N0. Sehingga para peneliti tersebut merekomendasikan kemoradioterapi untuk subkelompok dengan resiko tinggi metastasis jauh pada NPC stadium awal. Next. Data dari publikasi terbaru menunjukkan bahwa terapi IMRT lebih meningkatkan hasil terapi dan kualitas hidup pada pasien NPC dibandingkan dengan terapi 2D CRT. Kemudian untuk hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa stadium 1 dan stadium 2B tidak mengalami metastasis atau kambuh. Hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan penelitian lain pada pasien stadium awal yang diobati dengan 2D CRT. Kemudian untuk hasil kelangsungan hidup yang diperoleh dengan terapi IMRT sekitar 10% lebih besar dibandingkan dengan terapi 2D CRT. Kemudian untuk hasil analisis retrospektif menunjukkan bahwa terapi IMRT untuk pasien stadium awal yaitu tingkat kegagalan keseluruhan hanya 6,1%, di mana 12 pasien yang mengalami kegagalan pengobatan semuanya memiliki stadium 2B, 9% dari 141 pasien dengan stadium 2B.
Kemudian untuk penelitian yang dilakukan oleh Wong et al. Melaporkan hasil yang sama dengan pasien stadium 1 dan 2A 100% memiliki tingkat kelangsungan hidup keseluruhan 3 tahun dan pasien stadium 2B memiliki tingkat kelangsungan hidup keseluruhan 90,9% setelah dilakukan terapi MRT saja. Next. Izin melanjutkan. Pada penelitian ini, tingkat kegagalan pengobatan masih terlalu rendah untuk mendeteksi perbedaan yang signifikan antar subkelompok. Namun kekambuhan di tingkat lokal berkembang pada mereka dengan stadium T2B. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kekambuhan lokal lesi T2B mungkin lebih besar daripada T2A. Menurut hasil pada penelitian ini, ada total 5 pasien yang mengalami metastasis jauh. 4 pasiennya dengan stadium T2BN1, kemudian 1 pasien dari stadium T2BN0. Meskipun pasien T2BN0 yang metastasis tidak terdeteksi dengan metastasis kelenjar getah bening leher pada diagnosis awal, pasien kelima memiliki metastasis kelenjar getah bening retrofaringeal. Beberapa publikasi terbaru telah mengkonfirmasi prognosis tersebut. Pasien dengan penyakit N0 dan kelenjar getah bening retrofaringeal metastasisnya mirip dengan penyakit yang tipe N1. Metastasis kelenjar getah bening retrofaringeal telah diklasifikasikan sebagai N1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasien dengan lesi T2B memiliki resiko kekambuhan lokal yang lebih besar dan mereka yang menderita penyakit T2B